Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman channel Kumpulan Sufi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan bercerita Khalifah Harun ar-Rasyid dan Fuzail. Pada suatu malam Harun ar-Rasyid memanggil salah seorang di antara pengawal-pengawalnya yang bernama Fazl Barmesid. Harun ar-Rasyid berkata kepada Fazl, "Malam ini bawalah aku kepada seseorang yang menunjukkan kepadaku siapakah aku sebenarnya. Aku telah jemu dengan segala kebesaran dan kebanggaan ini." Fazl pun membawa Harun ar-Rasyid ke rumah Sofyan al-Uyainah. Mereka mengetuk pintu dan dari dalam Sofyan menyahut, "Siapakah itu?" Jawab Fazl, "Pemimpin kaum muslimin." Sofyan berkata, "Mengapakah Sultan Sudi menyusahkan diri? Mengapa tidak dikabarkan saja kepadaku, aku datang sendiri untuk menghadap?" Mendengar ucapan tersebut Harun ar-Rasyid berkata, "Ia bukan orang yang kucari. Sesungguhnya orang seperti ini adalah penjilat sama dengan yang lainnya." Mendengar kata-kata Sultan tersebut Sofyan berkata, "Jika demikian Fuzail bin Iyas adalah orang yang kau cari, pergilah kepadanya." Kemudian Sofyan membacakan ayat sekira-kira artinya, "Apakah orang-orang yang berbuat aniaya menyangka bahwa kami akan mempersamakan mereka dengan orang-orang yang beriman serta melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh?" Harun ar-Rasyid menjawab, "Jika seandainya aku menginginkan nasihat-nasihat yang baik, niscaya ayat itu telah mencukupi." Kemudian mereka berangkat menuju rumah Fuzail lalu mengetuk pintu rumahnya. Dari dalam rumah bertanya, "Siapakah itu?" "Pemimpin kaum muslimin," jawab Fazl. "Apakah urusannya dengan aku dan apakah urusanku dengan dia?" Tanya Fuzail, "Bukankah suatu kewajiban untuk mematuhi para pemegang kekuasaan?" Sela Fazl, "Janganlah kalian menggangguku," seru Fuzail. "Perlukah aku mendobrak pintu dengan kekuasaanku sendiri atau dengan perintah Sultan?" Tanya Fazl, "Tidak ada sesuatu hal yang disebut kekuasaan. Jika engkau secara paksa mendobrak masuk, engkau tahu apa yang engkau lakukan." Lalu Harun ar-Rasyid melangkah masuk menghampirinya. Tiba-tiba Fuazil meniup lampu hingga padam agar ia tidak dapat melihat wajah Sultan. Harun ar-Rasyid mengulurkan tangannya dan disambut oleh tangan Fuzail dan berkata, "Betapa lembut dan halus tangan ini, semoga tangan ini terhindar dari api neraka." Setelah berkata demikian Fuzail berdiri dan berdoa. Harun ar-Rasyid sangat tergugah hatinya dan tak dapat menahan tangisannya. "Katakanlah sesuatu padaku," Harun bermohon kepada Fuzail. Fuzail mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Leluhurmu, paman dari Nabi Muhammad, pernah meminta kepada beliau, 'Jadikanlah aku pemimpin bagi sebagian umat manusia.' Nabi menjawab, 'Paman, untuk sesaat aku pernah mengangkatmu menjadi pemimpin dirimu sendiri.'" Dengan jawaban yang dimaksudkan oleh Nabi adalah, sesaat mematuhi Allah adalah lebih baik daripada 1000 tahun dipatuhi oleh umat manusia. Kemudian Nabi menambahkan, kepemimpinan akan menjadi sumber penyesalan pada hari berbangkit nanti. "Lanjutkanlah nasihat itu," kata Harun ar-Rasyid, ketika Umar bin Abdullah diangkat menjadi khalifah. Lalu memanggil Salim bin Abdullah, Raja bin Hayat dan Muhammad bin Ka'ab. Umar berkata kepada mereka, "Hatiku sangat gundah karena cobaan ini. Apakah yang harus kulakukan? Aku tahu bahwa kedudukan yang tinggi ini adalah sebuah cobaan walaupun orang lain menganggapnya sebagai karunia." Salah seorang di antara sahabat Umar berkata, "Jika engkau ingin terlepas dari hukuman Allah di akhirat nanti, maka pandanglah setiap muslim yang lanjut usia sebagai ayahmu sendiri, setiap muslim yang remaja sebagai saudaramu sendiri dan setiap yang masih anak-anak engkau jadikan sebagai putramu sendiri. Dan perlakukanlah mereka sebagaimana seharusnya seseorang memperlakukan ayahnya, saudaranya dan putranya." Lanjutkan lagi, kata Harun ar-Rasyid sambil meminta, "Anggaplah negara Islam sebagai rumahmu sendiri dan penduduknya sebagai keluargamu sendiri. Jenguklah ayahmu, hormatilah saudaramu dan bersikap baiklah kepada anakmu. Aku sangat menyayangkan jika wajahmu yang tampan ini akan terbakar hangus di dalam neraka. Takutilah Allah dan patuhilah segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah dan bersikaplah dengan bijaksana, karena pada hari berbangkit nanti akan diminta pertanggungjawaban sehubungan dengan setiap muslim dan dia akan memeriksa apakah engkau telah berlaku adil terhadap setiap orang. Apabila ada seorang wanita uzur yang tertidur dalam keadaan lapar, di hari berbangkit nanti ia akan menarik pakaianmu dan akan memberi kesaksian yang memberatkan dirimu." Harun ar-Rasyid menangis dengan sangat getirnya sehingga tampaknya ia akan jatuh pingsan. Melihat hal itu Wasir Fazl pun membentak Fuzail, "Cukup, engkau telah membunuh pemimpin kaum muslimin. Diamlah engkau wahai Haman, engkau dan orang-orang seperti engkau inilah yang telah menjerumuskan dirinya. Kemudian engkau katakan aku membunuhnya. Apakah yang kulakukan ini suatu pembunuhan?"
Mendengar kata-kata Fuzail ini, tangisan Harun ar-Rasyid semakin menjadi-jadi. Dia menyebutmu Haman, kata Harun ar-Rasyid sambil memandang Fazl, karena ia mempersamakan diriku dengan Fir'aun. Kemudian Harun ar-Rasyid pun bertanya kepada Fuzail, apakah engkau mempunyai hutang yang belum dilunasi? Iya, jawab Fuzail, hutang kepatuhan kepada Allah. Seandainya dia memaksaku untuk melunasi hutang ini, celakalah aku. Yang aku maksud adalah hutang kepada manusia, kata Harun ar-Rasyid. Aku bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniai kepadaku sedemikian berlimpah sehingga tidak ada keluh kesah yang harus aku sampaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian Harun ar-Rasyid menaruh sebuah kantong yang berisi 1000 dinar di hadapan Fuzail sambil berkata, ini adalah uang yang halal yang diwariskan ibuku. Tetapi Fuzail mencela, wahai pemimpin kaum muslimin, nasihat-nasihat yang kusampaikan kepadamu ternyata tidak ada faedahnya. Engkau bahkan telah memulai lagi perbuatan yang salah dan mengulangi kezaliman. Perbuatan salah apakah yang telah aku lakukan? Tanya Harun ar-Rasyid. Aku menyuruhmu ke jalan keselamatan tetapi engkau menjerumuskan aku ke dalam godaan. Bukankah hal itu suatu kesalahan? Telah kukatakan kepadamu, kembalikanlah segala sesuatu yang ada padamu kepada pemiliknya yang paling berhak. Tetapi engkau memberikannya kepada yang tidak pantas menerimanya. Percuma saja aku telah berkata-kata. Setelah berkata demikian berdiri dan melemparkan uang emas itu keluar, Harun ar-Rasyid berkata sambil meninggalkan rumah Fuzail, benar-benar seorang manusia hebat. Sesungguhnya Fuzail adalah seorang raja bagi umat manusia dan dunia ini terlampau kecil dalam pandangannya. Wallahu alam, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi para pemimpin dan calon-calon pemimpin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.